Sampai gini, restoran tuh mas, restoran agak kesana tuh mas, agak kesana, gak bagus nih, gak bagus. Iya kok dia kayak tukang foto gitu, ini tak iyain. Begitu ada temannya yang panggil, langsung minta maaf sampai gini, maaf, nggak apa-apa. Sampai saat ini masih bertahan baik lawannya. Jangan down, jangan drop, ya. Kita punya kemampuan, Allah itu nggak pernah memberikan sesuatu yang sia-sia. Cari kemampuan Anda, naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kami di Dimas Podcast. Diskusi itu memang asik, karena cuma di podcast ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya akan menginspirasi anak muda di luar sana. Nah, kali ini aku Dimas Khairullah. Lama ya teman-teman nggak berjumpa di Dimas Podcast kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita sambut. Ini dia Bapak Udin. Tepuk tangan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Ya. Jadi perjalanan ke sini tadi lumayan jauh atau gimana deh, Pak? Perjalanannya lumayan jauh. Ya, naik ojek online. Tapi sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai untuk ngobrol panjang nih, Pak ya. Aku mau tanya dulu nih, Pak. Kesibukannya mungkin akhir-akhir ini apa aja nih, Pak? Nggak tahu, Dim. Aku juga bingung sibuk apa. Ya jelas. Sibuk banget, Pak. Sibuk banget, dikatakan enggak. Maksudnya semua tak nikmati dengan happy ya. Jadi iya, Pak. Ini habis ini. Jadi ini habis ini apain ini. Dan sibukmu apa ya? Gak tahu. Pokoknya yang penting jalan aja. Yang terakhir ini kan waktu kita take ini kan menjelang Ramadan ya. Ramadan ini lagi persiapan Ramadan baik di kampung ataupun di persiapan di Ramadan untuk di UIN. Okay. Di UIN itu bukan ngisi jadi sumber enggak. Buka warung. Untuk buka puasa. Oke, teman-teman, nanti di-spill loh harusnya ya. Oke, teman-teman, untuk teman-teman ketahuin bahwa Bapak Udin ini adalah salah satu mungkin yang di luar ekspektasi teman-teman nih. Beliau adalah seorang dosen. Mungkin langsung bertanya-tanya nih ya, Pak ya. Boleh. Wah, kok bisa gitu, Pak? Kok bisa ya, gitu ya. Jadi Pak Udin ini salah satu penyandang disabilitas. Namun teman-teman, itu semua nggak menghambat beliau untuk bisa berkarya, untuk bisa berprestasi, untuk bisa mengukir sejarah. Karena beliau sekarang udah menjadi seorang dosen ya, Pak ya. Udah bekerja di TV-TV manapun, dan kita akan bahas semua itu di Dimas Podcast. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Karena teman-teman semuanya, podcast ini tidak akan berkembang ya teman-teman semuanya. Nah, kita akan bahas nih, Pak. Udah siap belum, Pak? Diulik-ulik ini. Siap. Oke, Pak. Mungkin kita mulai dari ini dulu mungkin ya, Pak ya. Nah, Bapak kan waktu itu Dimas juga pernah lihat nih, Pak, podcast Bapak di Kick Andy kalau nggak saya, Pak. Di Metro TV juga. Udin, terima kasih ya sudah hadir di acara Kick Andy. Emang datang dari mana ini? Dari Semarang. Semarang. Jadi Udin ini tinggi badan berapa? Kalau nggak ada perubahan sih 128. Nah, di situ emang kayak luar biasa ya, Pak ya. Juga sebenarnya agak segan nih teman-teman, karena beliau juga dosen aku gitu, Pak. Udah lewat. Jadi dia mau ngomong apa sekarang ke Pak. Kan dosen aku. Ya. Jadi teman-teman, awal mula Pak untuk menjadi dosen itu gimana gitu perjuangannya, Pak? Sebelum kita musik nanti ke belakang-belakang, kita mau tanya dulu nih, Pak. Kok bisa gitu loh, Pak, tiba jadi dosen gitu? Saya juga bertanya, kok bisa? Kok bisanya begini? Nggak ada cita-cita impian jadi dosen. Tapi kalau impian jadi entertain, iya ada. Jadi waktu itu aku tahun baru lulus diri. Waktu dulu kan namanya IAIN Wali Songo, lulus dari IAIN itu 2003. Waktu 2002, waktu di semester akhir, itu aku udah bekerja di TVRI Jateng. Di TVRI Jateng jadi host.
kemudian 2003 lulus itu langsung ditawarin di TV Borobudur sebagai tim kreatif, kemudian sebagai produser. Nah, waktu berjalan 2003, kemudian 2007 ditawarin sama Pak Alfandi. Pak Alfandi waktu itu emang di KPI ya, KPI diminta untuk ngajar. Din, coba ngajar, bantu dong adik-adik kamu ngajar di sana, ajarin mereka untuk di media, untuk bermain, bagaimana menggunakan kamera, bagaimana mau audio dan sebagainya. Siapa? Tapi waktu itu saya bilang saya siap, tapi ada catatan Pak, saya itu bukan dosen, bukan ilmu saya bukan dari ilmu belajar dari buku, belajar dari kelas. Ilmu saya ilmu praktek, kemudian bukan ilmu teori. Jadi andaikan nanti ada mahasiswa tanya atau mahasiswa mengajak praktek, bahasa saya bahasa praktek, bukan bahasa teori. Tidak ada istilah ini adalah, coba ini anak-anak perhatikan ya, ini adalah bla bla bla, ini adalah bla bla bla, TV ditemukan pada tahun sekian oleh bla bla bla. Enggak, saya nggak bisa itu. Tapi ketika anak-anak waktu teman-teman mau berpraktek, Pak kok kameranya gambarnya gini Pak, ini editannya gimana, sini praktek yang kita buat, udah selesai. Jadi bahasa itu tak pakai. Akhirnya Pak Alfandi, oke apa yang penting anak-anak dibantu belajar. Itu berjalan, kemudian 2000 itu ditawari 2007 ya, 2007, terus 2009 waktu di TV itu kan mesti kenalan kita banyak, ada wartawan dari TV A, B, C, D, E. 2009 ditandatangi Mas O dari KND dari Metro. Din, aku Metro. Iya Mas, ini mau nggak? Mau, siap. Akhirnya sekian hari dari itu beliin tiket ke Jakarta pakai pesawat, pulang pergi itu di bookingin, hotel juga dijamin, ngisi di KND. Itu aja seperti itu. Oke, Pak, ini Dimas mau tanya nih Pak, tapi sedikit pribadi gitu, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Nah, nggak ada nilainya kok. nah kayak gitu mahasiswa ya. Ini Pak, kondisi Bapak yang seperti ini Kak, apakah seluruh keluarga seperti ini atau gimana Bapak? Nah, sebenarnya mohon maaf ya Pak kalau bertanya gimana. Malah gini, Bapak almarhum itu kan tentara. Kalau TNI itu kan waktu tubuhnya tinggi lah. Iya, betul TNI. Ibu juga tinggi. Kakak aku anak ketujuh dari 7 bersaudara, anak terakhir ya, bontot ya. Kakak aku yang enamnya tinggi. Nah, aku dari anak yang ketujuh ini kecil sendiri. Itu mungkin aku berpikiran baik aja. Mungkin karena aku tinggi, karena kakak udah tinggi, karena anak terakhir, mungkin bahannya habis dipakai buat kakak. Tinggal dikit jadilah aku gitu. Jadi makanya tinggal sisa-sisa aja, tinggal kecilnya gini, gini gitu. Jadi tinggal sisanya aja bahannya. Ya Allah. Tapi Pak, ini juga unik ya teman-teman, maksudnya mohon maaf ya Pak ya. Maksudnya pernah nggak sih ada orang yang mungkin maksudnya mencela Bapak atau mungkin sedikit mohon maaf ya Pak, mungkin ngata-ngatain Bapak gitu atau ya. gimana atau gitu. Dari waktu sekolah TK 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bahkan sampai detik ini pun Dim sudah sering, terutama kalau orang-orang yang baru ketemu, baru lihat dan atau orang-orang yang suka kasar gitu, biasa ngomong itu biasa. Makanya karena terbiasa itu agak biasa, tapi pikirku gini, oke, aku beda sama kamu gini, aku mau ngasih aku, tapi ayo yang aku nggak juga kalah dari kamu untuk masalah otak dan kegiatan dan apa ya, dan ini pokoknya menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Tapi berarti pernah ada ya Pak ya? Bukan pernah, sering malah ya Pak ya? Sering. Jadi gini Dim, ini yang membuat aku sedikit ini langsung loncat ya, Ini yang membuat aku kepengen untuk mengajak orang-orang seperti aku ini. Itu saya orang-orang seperti aku ini, misalnya baru kelas 1 SD, dibully teman-temannya, diajakin teman-temannya, malu, akhirnya mundur. Banyak kasus. Aku juga ada. Baru kelas TK diajakin teman-temannya mundur, diajakin sekolah. Nah itu akhirnya orang-orang yang kayak gitu itu karena mentalnya nggak siap, nggak kuat, akhirnya maaf kerjanya jadi sembarangan, jadi yang begitu-begitu aja. Ya, padahal kalau kita mampu untuk kita kuat, kita berani, otak kita nggak kalah dengan otak-otak orang yang lain. Nah ini yang kepingin, yang ini maaf ini Pak Alfandi ya, saya cerita. Alasan saya kenapa saya semester ini cuti ngajar, itu selain pengen membesarkan usaha, juga pengen terjun ke entertain untuk membangun orang-orang seperti ini. Sampai detik ini aku udah ada satu saya kata apa ya, promotor ya nantinya, saya nggak usah sebut, itu saya bilang ke beliau,
Bu, saya kepengen membangun orang-orang disabilitas ini, terutama yang kondisi fisik seperti saya, Betul. itu gede. Artinya kita sejajar. Nah, apa caramu untuk bisa bangun ini? Saya punya cara begini, bla bla bla. Oke, nanti insya Allah setelah Lebaran kita praktekin. Artinya kita kepengen di tiap kota, di tiap sudut, orang-orang yang seperti saya yang down mentalnya, kita bantu untuk bekerja bisa sejajar dengan teman-teman yang lain. Apa? Insya Allah nanti kalau udah jalan baru kita lihat. Masya Allah luar biasa ya Bapak ya, emang benar-benar semangatnya itu loh teman yang patut kita tiru semuanya. Jadi sebenarnya keterbatasan itu bukan menghalangi kita semua ya Pak ya. Tapi Pak, ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan pas awal-awal Pak kuliah dengan Bapak pun kayak, apa sih Pak yang membuat Bapak semangat untuk terus melangkah gitu loh Pak? Kayak kan Bapak sering tadi udah bilang sering dapat hinaan lain-lain. Tapi aku lihat Bapak selalu happy, selalu tertawa, gembira, bahagia, kayak gak ada beban gitu loh Pak. Terus tetap terus melangkah, tetap walaupun banyak mungkin ujian, cobaan dari mungkin orang-orang yang nggak tahu sebenarnya potensi Bapak gitu kan. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang membuat Bapak terus melangkah gitu loh Pak? Hidup ini happy, hidup harus happy. Itu aja. Makanya kayak Dimas, kayak teman-teman yang pernah ketemu sama aku, jarang kan aku sedih, walaupun sebenarnya itu masalah ada. Aku yakin setiap orang punya masalah. Dimas dari ini dari itu semua punya masalah. Cuman kalau kita harus Mas, 1 saya pusing, 2 stres, 3 stroke gitu. Pusing, stres, stroke. Itu kalau biasa kan. Artinya apa? Ketika kita pusing pun kan kita juga kepengen menyenangkan orang lain. Betul. Beda misalnya dia ngomong sama aku, Pak ini gimana? Aku lagi pusing. Nanti aja. 1, dia yang tadinya mau respect sama aku jadi enggak. Akhirnya tadi yang pengen dekat sama aku, pengen jadi berkawan. Oh gitu, orangnya kalau gini lagi ngomong, kalau lagi pusing nggak mau dijak ngomong. Tapi kalau dia, ini gimana Pak? Oke, sekarang gini. Kan kita respect juga. Betul. Sehingga dia nanti akan loh, Pak Udin nggak pernah marah loh, isinya ketawa terus loh ya, kan gitu. Walaupun umat, gitu kan. Jadi yang penting hidup nikmati, bahagia. Satu bahagia. Nah, gitu teman-teman, sebenarnya pesan yang ingin Pak Udin sampaikan hidup itu harus bahagia. Apapun keadaan. Gak punya duit bahagia. Yang penting bahagia ya Gak Pak. punya duit berpikir baiklah bahwa teman mau nolongin untuk bayar makan gitu aja lah. Banyak teman yang mau bayar karena makan. kebahagiaan itu kita yang menciptakan sendiri ya Pak ya. Nah Pak, kita balik lagi nih Pak dalam untuk ke dosen tadi ya Pak ya. Karena tadi Bapak udah bilang kalau banyak dapat hinaan dari orang lain. Tapi Pak, selama Bapak ngajar dari mahasiswa sendiri pernah nggak Pak? Maksudnya kan Bapak nih ngajar memberikan ilmu, justru mahasiswa tuh ngolok-ngolok atau mungkin yang memberikan hinaan itu pernah nggak sih Pak mahasiswa Bapak? Kalau mahasiswa UIN insya Allah nggak baik-baik. Masya Allah mahasiswa UIN. paling gini, kalau masuk pertama paling belum kenal kan? Iya Pak. Paling ada yang ngelihatnya kok aneh gitu ya. Paling gitu aja. Tapi begitu saya masuk ketemuan pertama, coba dibahas. Ketemuan pertama sama ini siapa Iful? Fauzan. Iya. Ketemuan pertama kan langsung senyum kan, kita enggak. Perkenalkan saya Udin, serius juga kan. Kita buka dengan enjoy. Jadi setelah pertemuan itu ada teman-teman yang tadinya melihat dengan seperti langsung kita akrab, mulai saat itu juga. Kan nggak mungkin begitu kuliah pertemuan pertama masih penasaran, wah kok aneh ya, udah kok gini ya. Ih kok bisa gitu ya. Jadi ketemu pertama langsung kita buat senang, langsung kita buat mereka adalah teman kita. Oke, kalau dari mahasiswa sendiri nggak pernah ada ya Pak ya, alhamdulillah nggak pernah ada ya Pak. Kalau dari teman sebaya Pak, maksudnya sesama dosen mungkin. Udah, bisa dulu ini anak-anak juga. Sebaya pokoknya isinya ketawa tuh. Tapi pernah ada satu kejadian gini, itu terjadi semester berapa ya? Jadi waktu itu sering main foto nih, si Mas Tony juga tahu, aku sering main foto di kampus juga kamera, terus ada anak mahasiswa. Mas, aku fotonya Mas, ada yang bilang, Mas aku foto Mas. Oke, gitu. Betul lihat hasilnya. Ya Mas, mana Mas? Kono Mas kasih semester berapa Mas? Mas kamu semester berapa Mas? Dikira Mas. Dikira atau dia kakak kelas atau angkatan atau apa ya? Aku malah disuruh foto. Mas, sana yuk Mas, aku dipoto di sana ya. Oke. Terus Bapak ikutin? Iya, tak ikutin. Maunya dia tak ikutin. Ada satu mahasiswa yang ngundang 2 anak ini. Gak tahu ketika ngomong apa diundang ke sana, gak jauh balik lagi minta maaf. Ya sumpah. Maaf, saya nggak tahu kalau Bapak tuh dosen. Tak kira Bapak kakak angkatan saya, Bapak tak suruh ke sana. Itu sampai sekarang anaknya masih berteman baik dengan saya. Jadinya 2 anak itu. Kan gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh gitu langsung
kamu siapa? Aku dosen kamu loh. Mereka langsung jawab, langsung Iya, minta maaf. Tapi kalau kemudian kita ikuti mereka sampai gini, restoran tuh mas, restoran agak kesana tuh mas, agak kesana, gak bagus nih, gak bagus. Iya kok dia kayak tukang foto gitu. Jadi tak iyain. Begitu ada temannya yang panggil, langsung minta maaf sampai gini, maaf. Gak apa-apa. Sampai saat ini masih bertahan baik lawannya. Nah mungkin menurut segini sih Pak, karena ini juga satu pertanyaan sih Pak, maksudnya selama Dimas belajar sama Bapak pun mungkin karena Bapak mungkin berpakaiannya mungkin Pak, kan Bapak ke kampus ngajar pun santai banget ya Pak ya. Mungkin mereka ngira ini kayak kakak kelas gua deh gitu ya. Ya kayak bahkan ada yang ngira juga adik kelas juga ya. Saya ngajarnya kan bukan ngajar yang serius ya, bukan kayak yang tafsir yang macam-macam. Betul. Kan ngajar lebih ke seri ya. Seri itu kan enjoy. Artinya ketika saya mengambil gambar, mengambil objek, mengedit, itu saya nggak mau tertekan oleh apa yang ada di saya. Misalnya Dimas misalnya, Dim ambil objek itu Dim, nanti diambil gambar itu diedit ya Dim. Biasanya kalau orang-orang yang menikmati itu akan mengambil atau melakukan dengan sesantai mungkin, serileks mungkin, karena itu akan menghasilkan imajinasi kita tertuang di situ. Tapi kalau sekedar tugas, foto cepet atau video cepet, tinggal edit. Tapi beda dengan orang yang dirasakan ambilnya. Dan itu juga aku yang lakukan di kampus. Misalnya aku enjoy dengan mengajar pakai baju ini misalnya. Mungkin Dimas jarang aku pakai celana panjang, pakai sarung. Karena yang penting selama itu masih diperbolehkan tidak ada masalah. Jadi se-enjoy mungkin karena aku mengajar itu menikmati, bukan keterpaksaan. Bukan terpaksaan. Jadi apa yang tak kasihkan, apa yang kita belajar bareng, anak-anak teman-teman ini cepat menangkap, yaitu kita berikan. Jadi nggak memaksa diri untuk yang terlalu formal banget. Bahkan dulu ketika saya kuliah itu pernah ditegur sama dekan. Itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya gini. Dimas tahu celana pendek yang kalau dipakai Dimas, celana pendek yang kayak kulot itu yang agak lebar, terus kain yang kayaknya kandel itu. Iya, tahu Pak. Kalau dipakai Dimas mungkin saya dengkul ya. Dengkul ya. Ini saya nggak mau sebutkan namanya, saya takut ini saya nyuwun sewu Pak, tapi masih ingat. Nggak apa-apa. Saya sepuh soalnya. Iya, mana tahu nonton nanti. Saya tanya waktu itu masih kuliah di depan kelas I2, masih ingat di I2. Kamu mau kemana? Mau kuliah Pak. Kok pakai celana pendek? Ini kalau dipakai Bapak jadi celana pendek, tak pakai jadi celana panjang. Dia senyum langsung langsung dia lari. Habis itu biasa aja lagi. Jadi apa yang dipakai orang belum tentu dipakai aku sama. Apa yang dipakai Dimas jadi celana pendek, tak pakai jadi celana panjang. Definisi celana panjang kan segini kan? Iya ya kan? Kalau celana pendek kan segini, dipakai Dimas segini, apa bisa segini? Itu baru celana panjang. Juga pengalaman tuh, Mas Abu. Oke Pak, kan tadi Bapak bilang juga pernah kerja di TVRI Jateng juga ya Pak, ya TV Borobudur, mungkin sampai ke Jakarta juga. Nah di dunia kerja itu pernah nggak sih Pak kayak yang, maksudnya kalau Jakarta kan, aku juga magang kemarin Jakarta ya Pak, sedikit shock juga sih Pak. Mungkin Bapak pernah di Jakarta dapat pengalaman buruk, mungkin ada yang hina atau mungkin kayak, lu ngapain sih kesini gitu loh kayak? Enggak. Belum pernah ya Pak ya? Kalau di dunia entertain itu jarang sekali kekurangan fisik jadi objek untuk dibully, jarang. Malah justru di dunia entertain itu ini bisa jadi apa ya Pak gitu ya. Misalnya banyak orang yang maaf yang seperti ini ketika ada produser paling coba lihat bisa jadi apa ya. Andaikan aku memegang dia bisa tak jadiin apa ya gitu. Terus teman-teman yang di entertain juga enggak pikir. Andaikan iya bercandaan. Seperti waktu itu ini siapa yang di klub aktis yang pegang bass sama drum itu yang komedian sekarang siapa? Desta sama si Jine apa? Siapa? Vincent sama Desta. Malah ketemu sama Desta di acara ini Talk Soja Sule. Dia nggak manggil aku bukan Udin malahan. Powerbank sini. Powerbank. Kan HP itu kan ada powerbanknya. Kotak kecil gitu kan. Powerbank sini gitu. Itu biasa kalau itu padahal di luar show ya, di luar on air ya. Tapi dia ngundang itu bukan berarti menghina seperti orang di luar. Itu ya panggilan seperti itu sebagai panggilan asik lah. Powerbank sini. Nah, itu artinya bully yang menyakitkan enggak, tapi justru di teman-teman itu malah bully yang asik gitu. Oke. Jadi ternyata di dunia entertain itu enggak yang nyerang fisik gitu ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, pertanyaan nih Mas Pak.
kan tadi contoh Bapak, mohon maaf ya Pak, dibilang kayak power bank dan lain-lain. Terus sempat gak sih Pak? Pasti kita sebagai manusia kayak ada sebel, ya nggak sakit hati enggak lah, tapi kayak sebel kesal gitu loh Pak. Pernah? Gak pernah Pak? Sama sekali? Enggak, sekarang gini, Dimas terlalu begini, Mas Tori terlalu begini, dan sebagainya terlalu begini, aku terlalu begini. Keresahannya siapa? Yang menghendaki siapa? Yang menghendaki siapa? Bukan kita kan? Betul Pak. Setiap kita pasti pengen terbaik. Aku pengen ganteng seperti itu, pengen cantik seperti ini. Itu hidup kita seperti itu yang menghendaki Gusti Allah. Ketika aku misalnya harus, aku begini berarti aku menghina ciptaan Allah. Gak boleh. Nikmati aja ciptaan Allah, nikmati aja, syukuri aja. Nah, aku karena bahagia dan ini bagian dari syukur bahwa aku diciptakan oleh Tuhan seperti itu, tak nikmati aja. Kalau aku menyesal begini, berarti aku nggak bersyukur dong. Nah, dari kekurangan itu, apa sih yang bisa kita ambil dari kekurangan itu? Kita akan, misalnya gini, seorang dosen di fakultas universitas manapun, sama yang dengan postur tubuh ideal sesuai. Kemudian ada aku di sini. Orang akan perhatian kemana? Ke aku kan? Kenapa kick ending undang aku? Karena aku dosen yang unik. Bahkan waktu itu sih dia bilang di Indonesia hanya seperti Udin ini ya, baru terpantau yang seperti ini. Artinya ketika aku beda, berarti aku punya nilai jual. Artinya apa? Ketika kita punya kekurangan, kita tuh sebenarnya punya nilai jual. Yang mana yang kita bisa jual? Artinya di balik ciptaan Allah itu ada sesuatu yang bisa kita optimalkan. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan itu sia-sia. Ada yang kita syukuri itu. Oh ya, gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin banyak juga ya Pak mahasiswa sekarang. Misal contoh nih Pak, jerawat di kita langsung kayak ada jerawat, nggak pede dan lain-lain, insecure dan lain-lain gitu ya Pak ya. Nah itu ya Dimas ya. Bukan Pak. Jadi kenapa? Bukan. Nah teman-teman, seperti yang dibilang Pak Udin tadi, kalau sebenarnya hidupnya simpel ya Pak ya, bahagia itu sesederhana itu ya Pak ya. Sederhana kita bisa mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita ya Pak ya. Nah, teman-teman ketahui loh, Pak Udin ini juga punya usaha loh teman-teman. Nah, usahanya itu mie ayam Mas Di. Sebagai brand ambassador-nya diperkenalkan nggak sih? Boleh, nanti kru sama dapat gratis ada ya. Mie Bandung Mas Din. Nah Pak, mie Bandung Mas Din ini. Nah, sebenarnya aku bingung Pak, apakah dosen ini kerja yang utama, mie Bandung ini sampingan, atau justru mie Bandung ini yang kerja utama, atau dosen ini, maksudnya kalau dosen emang gak ada, maksudnya di samping ini bukan berarti kayak menyepelekan ya Pak, tapi kerjaan yang kedua gitu loh Pak. Kan gimana ya Pak? Kalau kan dosen di UIN ini kan di waktu IAIN dari 2007 ya, 2007 betul, 2007 sampai sekarang. Kemudian kalau usia mie kan baru setahun berjalan. Tepat, sudah lama sih, cuma tak maksimalkan mulai dari puasa tahun kemarin, berarti kan hampir setahun. Nah, aku untuk semester ini kan aku jadwal ngajar di dakwah itu aku minta izin sama Pak Kajur. Pak, saya izin untuk semester ini saya cuti. Ya kenapa Mas Din? Kenapa kenapanya? Karena satu, saya kepengen fokus di sini dulu, karena kemarin semester kemarin kan kurang fokus di kaca juga kurang fokus. Kemudian yang kedua, saya kepengen membuat sesuatu yang baru di luar mie ayam, untuk mengentertainkan orang-orang seperti saya, untuk pengen membangkitkan orang-orang seperti saya. Nah, dengan itu aku minta waktu untuk cuti dari semester ini dari dakwah. Kemudian saya pengen fokus di satu usaha, dua usaha yang tadi yang itu seperti yang sudah saya jalankan saat ini. Saya pengen membangun mental orang-orang seperti saya ini, karena seperti saat ini banyak banget yang nggak kerja. Nah, saya punya usaha nih buat teman-teman, atau saya butuh promotor juga. Saya punya sebuah ide usaha gagasan yang nanti punya peluang kerja buat orang-orang yang disabilitas seperti saya. Selama ini Anda nganggur, selama ini mereka itu nganggur, saya punya usaha buat teman-teman seperti ini. Ayo, Anda bisa kerja, Anda bisa menghasilkan, Anda bisa berbuat baik, Anda bisa menghasilkan untuk orang banyak, dan Anda bisa menghasilkan. Itu saya butuh promotor. Sekarang saya modalnya cuma pas-pasan, modal duitnya. Kalau ada promotor yang mau menyponsori ini, insya Allah berkah
berkah buat usahanya, berkah buat orang-orang yang selama ini belum punya usaha dengan karena disabilitasnya itu. Insya Allah ya teman-teman semuanya ya. Niat yang sungguh luar biasa ya Pak ya. Ya, semoga bisa tercapai di semester Amin, ini, Pak. sehingga semester depan aku kembali fokus ke ngajar lagi. Oke Pak. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan sekaligus mungkin bisa menjadi banyak inspirasi dan motivasi ya Pak bagi teman-teman di luar sana. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin banyak orang di luar sana yang mungkin sama dengan Bapak penyandang disabilitas, tapi mungkin mentalnya down, malu, gak bisa mengeksplor dirinya, padahal di dalam dirinya itu terdapat potensi yang banyak gitu loh Pak. Tapi mungkin ada banyak hinaan, cacian dari orang lain yang membuat mereka menutup diri dari dunia ini Pak. Mungkin ada yang Bapak bisa sampaikan kepada mereka. Saya pernah mendengar sebuah apa ya, petuah atau kata bijak. Keberhasilan seseorang itu bukan dari kepandiannya aja, tapi dari mentalnya. Jadi percuma kamu nilai IPK-nya 4,0, 3,9, tapi ketika Anda dihadapkan pada masalah pada orang lain di luar zone, tapi juga keberhasilan dari mentalnya. Ketika IPK Anda cuma sedang-sedang aja 3,5, 3,3, tapi Anda berani muncul di depan orang lain, muncul di depan orang lain, kemudian Anda bisa membangun diri sendiri, mental Anda terbentuk, itu berhasil. Makanya termasuk orang-orang yang difabilitas itu jangan down, jangan drop ya. Kita punya kemampuan, Allah itu nggak pernah memberikan sesuatu yang sia-sia. Cari kemampuan Anda, naikkan. Aku dikasih tubuh seperti ini. Aku tahu. Aku kira-kira apa ya kelebihanku di antara teman-teman, di antara orang lain. Oh ternyata ini up. Ketika aku mau up, ketika aku naikkan, orang melihat ini kok beda ya bisa gini ya. Pasti lebih jadi perhatian orang lain. Jadi teman-teman, jangan drop. Apa potensi kamu, naikkan. Apa potensi kamu, ayo kita kembangkan ya, bahwa sekali lagi Tuhan atau Allah tidak pernah menciptakan makhluknya sia-sia. Bahkan nyamuk pun yang suka mengganggu kita, yang membuat penyakit, itu Allah tidak ciptakan sia-sia. Banyak manfaatnya, ada juga nilai plusnya dari nyamuk itu. Allah tidak mungkin ya Pak ya menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Teman-teman nggak perlu apa ya Pak, down karena kekurangan yang kita miliki. Karena pasti manusia itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi justru kalau kita apa ya Pak ya, fokus pada kekurangan kita, nggak maju-maju gitu ya Pak ya. Masih nambah nggak? Masih bisa nambah? Boleh Pak, boleh. Ini pengalaman saya ikut bareng Mas Tukul ya, bareng Mas Tukul Arwana 3 tahun sama beliau. Saya pernah punya cerita begitu. Ini artis lain bilang, kamu tuh enak Din. Kenapa? Kamu malam-malam bisa jajan jagung bakar, bisa beli bakso, beli siomay di pinggir jalan. Aku nggak bisa. Loh, kenapa? Kamu kan, Anda kan punya duit banyak, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun mungkin, punya mobil, punya ini. Kenapa? Setiap saya makan di pinggir jalan, mereka minta foto bersama, minta tanda tangan, minta foto bareng, minta jalan bareng. Aku nggak bisa sekarang. Waktu itu ya, aku nggak perlu sebutan siapanya. Aku nggak bisa, Din. Aku mau kepengen kayak kamu tuh loh, jajan di pinggir jalan, beli es, nggak berani. Kenapa? Takut dikejar orang, diminta foto, diminta tanda tangan, diminta reputasi ini, akhirnya nggak tenang. Aku pengen banget makan bakso di pinggir jalan. Sampai akhirnya berarti belum tentu orang yang kita kira senang itu ketika mereka kaya, lebih, ini ada ketenangan yang tidak dia dapatkan. Jadi bahwa semua sama, tergantung tingkat kenyamanan kita. Karena kalau seperti arti itu kan level kita nilai dia tinggi, ternyata dia tidak nyaman pada hal yang sebenarnya dia kepengenin seperti dulu. Jadi sebelum dia tes tenar, dia bisa makan bakso di pinggir jalan, bisa bercanda sama kawannya, ternyata itu yang dia rindukan. Artinya apa? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi kita kali ini Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar setia Dimas Podcast nih Pak? Anak-anak muda di luar sana, siapapun itu, mungkin ada banyak hal yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda. Karena mungkin anak-anak muda inilah mungkin yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk Indonesia gitu Pak. Silakan Pak. Hidup itu nikmati. Hidup itu bikin bahagia. Karena kalau sekali kamu bikin hidup itu, kamu bikin sebuah hal yang membuat pusing, mungkin hidupmu akan pusing. Jadi
hidup itu pasti ada senang ada susah, tapi hadapi itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang. Seperti di masa dibilang gak pernah lihat aku sedih, ya walaupun sebenarnya pikiran aku juga lagi sedih, tapi kita tetap gembira karena pasti kalau kita sedih orang akan melihat waktu mau ngajak ngobrol, aduh lagi sedih. Tapi kalau kita lihat mereka melihat kita senang, mereka juga akan senang. Ih, orangnya nggak tahu, orangnya cuma terus ya, orangnya suka senyum ya, suka ramah ya, teman kita kan banyak. Gitu deh. Jadi jangan pernah sedih walaupun kita dalam sedih. Minimal kalau misalnya kita benar-benar itu, ya udah nyendiri aja, nggak usah ketemu orang lain. Jadi biar teman-teman orang-orang yang ngecap kita orangnya yang suka bad mood, suka galau, suka ini. Jujur kalau semua orang galau malas juga. Tapi apa lah galau, udah terserah galau, aku mencari yang lain. Hidup itu harus happy. Ya. Dan kemampuan apa yang diberikan Allah, nikmati dengan bersyukur. Oke. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Udin, teman-teman. Ingat, Pak Udin bilang kalau setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan bukan berarti untuk teman-teman bisa apa ya Pak, down, tidak bisa show up. Setiap manusia itu punya kelebihan yang mungkin bisa berbeda daripada orang lain. Karena ketika orang lain itu bilang sebuah kekurangan ya Pak, tapi Allah bilang itu adalah sebuah keunikan yang nggak dimiliki oleh banyak orang. Jadi buat teman-teman sekarang syukuri apapun yang terjadi di dalam hidup teman-teman, apalagi udah yang dibilang Pak Udin, hidup itu harus bahagia. Ya Pak ya? Bahagia. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau galau, jangan ketemu orang lain. Jangan sampai kesedihan kita tuh merambah ke orang lain ya Pak ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, mumpung kita masih muda juga, dengar Setia Dimas Podcast, yuk kita sama-sama untuk masa muda kita ini diisi dengan hal-hal positif. Jangan pernah down karena hinaan orang lain, jangan pernah down karena beberapa mungkin kata-kata remeh orang lain ya Pak ya. Buktikan kalau teman-teman itu bisa, karena apa? Karena setiap orang itu emang terlahir berbeda-beda dan takdirnya juga berbeda-beda ya teman ya. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada Bapak Udin yang udah datang ke Dimas Podcast Pak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Ada banyak pembelajaran. Dulu ingat ini gini ya, ingat yang gini nggak? Ingat gini ya, nih. Itu dulu 3 tahun aku sama sekolah untuk tahun begini. Wah, ya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktu. Terima kasih sudah menginspirasi kita semuanya. Ada banyak pelajaran yang bisa Dimas ambil dan Dimas yakin teman-teman yang mendengar juga ada banyak juga yang bisa diambil dari pelajaran hidup Bapak. Akhirnya aku Dimas Khairul pamit undur diri dan Bapak Udin juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah. Waalaikumsalam.